Kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola Eropa. Partisipasi Israel dalam ajang internasional terus menjadi sorotan. Dikabarkan internal UEFA telah membuka pintu untuk melakukan penangguhan terhadap Israel. Informasi lainnya, pemirsa, kelompok supporter Thailand mengejutkan sepak bola ASEAN usai menegaskan akan memboikot SEA Games 2025. Mereka menolak menempati tribun penonton akibat kebijakan saat pendaftaran. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Kapten Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menegaskan bahwa Garuda Muda memiliki variasi taktik yang semakin kaya di bawah arahan Indra Syafri. Hal ini menjadi senjata utama Garuda Muda jelang SEA Games 2025. Kapten Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menilai skuad Garuda Muda racikan Indra Syafri memiliki variasi taktik yang kaya. Hal itu disampaikan gelandang FC Utrecht tersebut jelang keikutsertaan Indonesia pada SEA Games 2025. SEA Games edisi ke-33 akan berlangsung di Thailand pada Desember 2025. Indonesia U22 awalnya berada di grup C bersama Filipina, Myanmar, dan Singapura. Namun setelah Kamboja memutuskan mundur, dilakukan drawing ulang pada Jumat 27 November 2025. Hasilnya, Singapura dipindahkan ke grup A bersama tuan rumah Thailand serta Timur Leste. Sementara Indonesia tetap berada di grup C dan hanya akan menghadapi Filipina serta Myanmar. Di ajang tersebut, Garuda Muda diperkuat 4 pemain abroad, yakni Marcelino Ferdinand, Mauro Zilstra, Ivar Jenner, dan Dion Max. Ivar Jenner sendiri menjadi kapten dan tampil penuh dalam laga uji coba kedua kontra Mali U22 yang berakhir 2-2 di Stadion Pakansari, Bogor pada Selasa 18 November 2025. Usai pertandingan, dirinya menegaskan bahwa tim asuhan Indra Syafri memiliki banyak opsi taktik yang bisa diterapkan saat bertanding di Thailand. Pada 2 laga uji coba melawan Mali, Jenner juga menunjukkan fleksibilitas peran.
Di pertemuan pertama, ia beroperasi sebagai gelandang bertahan. Sementara di laga kedua, dirinya berduet dengan Rivaldo Pakpahan untuk mengendalikan permainan di lini tengah. Ultras Thailand resmi mengumumkan boikotnya terhadap gelaran SEA Games 2025. Meski terus mendukung tim sepak bola dan futsal Gajah Putih, mereka menolak menempati tribun penonton akibat kebijakan pendaftaran. Gelaran SEA Games 2025 di Thailand kembali memicu polemik menyusul bencana banjir dan mundurnya timnas Kamboja. Terbaru, kelompok supporter tim nasional sepak bola dan futsal Thailand, Ultras Thailand, mengumumkan boikot terhadap SEA Games 2025. Pernyataan ini disampaikan pada Senin 1 Desember 2025. Mereka menyatakan tidak akan mendukung tim sepak bola maupun futsal Gajah Putih selama ajang berlangsung karena 3 alasan utama. Pertama, meski supporter bisa masuk gratis, mereka diwajibkan mendaftarkan identitas pribadi. Menurut Ultras Thailand, permintaan data pribadi tersebut tidak dapat diterima, apalagi aturan ini hanya berlaku untuk supporter biasa bukan penonton VIP. Kedua, Ultras menilai kebijakan panitia SEA Games bersifat diskriminatif. Mereka dilarang menempati tribun belakang gawang, sementara supporter tim lawan diperbolehkan. Ketiga, kelompok Ultras menegaskan tetap mendukung pemain dan pelatih, tetapi mereka tidak akan berada di tribun penonton. Keputusan ini bisa berubah apabila panitia melakukan revisi terhadap kebijakan yang ada. Perpanjangan kontrak baru bek andalan Rizky Ridho dengan Persija Jakarta memuat klausul yang memberikan kesempatan bagi Ridho untuk berkarir di luar negeri. Namun dirinya wajib kembali ke Persija setelah menyelesaikan tugasnya. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak bek andalannya Rizky Ridho selama 3 tahun ke depan atau hingga 2028. Kesepakatan ini menjadi langkah cepat manajemen Macan Kemayoran mengingat kontrak ex pemain Persebaya Surabaya itu sejatinya baru akan habis pada Juni 2026. Direktur Utama Persija Muhammad Prapanca menjelaskan bahwa klub dan pemain sepakat melanjutkan kerjasama karena hubungan yang sudah terjalin baik selama ini.
Prapanca menyebut kedua belah pihak merasa bangga dapat kembali berkomitmen dalam jangka panjang. Namun, dalam perpanjangan kontrak tersebut terdapat klausul khusus. Salah satunya, Persija wajib mengizinkan Rizky Ridho hengkang apabila mendapat tawaran dari klub luar negeri. Persija tidak ingin menutup pintu bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk mewujudkan mimpinya berkarir di level internasional. Prapanca menegaskan Persija ikhlas melepas sang pemain bila ada klub mancanegara yang benar-benar serius mengajukan penawaran. Namun ada syarat penting, Ridho wajib kembali ke Persija setelah petualangannya di luar negeri berakhir. Artinya, ia tidak diperbolehkan membela klub Indonesia lain setibanya kembali ke tanah air, dan tetap harus menyelesaikan sisa masa kontraknya bersama Macan Kemayoran. Meski tak merinci klub mana yang mulai melirik sang bek, Prapanca memastikan keputusan memperpanjang kontrak diambil Ridho karena ia telah merasakan kenyamanan besar di Persija. Bek kelahiran Surabaya itu menilai Persija sudah seperti keluarga kedua, terlebih ia kini dipercaya penuh sebagai kapten tim, sebuah kehormatan yang membuatnya semakin mantap bertahan. Dengan statusnya sebagai pilar utama Persija dan Timnas Indonesia, perpanjangan kontrak ini menandai komitmen jangka panjang antara klub dan sang kapten, sekaligus membuka peluang Ridho menjajal pengalaman baru di kancah internasional tanpa memutus ikatan dengan Macan Kemayoran. Sintayong sedang mendapat sorotan tajam usai dituding melakukan kekerasan terhadap mantan anak asuhnya di Ulsan Hyundai. Pelatih berusia 56 tahun itu membantah bahkan siap pensiun jika tuduhan itu terbukti. Nama Sintayong kembali menjadi sorotan publik. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu dituduh melakukan tindakan kekerasan terhadap mantan pemainnya di Ulsan Hyundai, Jung Seung-hyun. Jung sebelumnya mengklaim bahwa Shin pernah menampar dirinya. Ia menilai tindakan tersebut dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan pada era sepak bola profesional saat ini. Isu dugaan kekerasan itu pertama kali mencuat pada Oktober 2025. Setelah Shin didepak dari kursi pelatih Ulsan, sejumlah pemain klub tersebut menuding dirinya bersikap kasar. Sintayong membantah telah melakukan kekerasan maupun pelecehan terhadap pemain. Namun dirinya mengakui pernah terlibat perselisihan dengan beberapa pemain senior. Untuk memperjelas situasi, STY berencana menghubungi Jung secara langsung.
Dirinya juga menunggu pernyataan resmi dari pihak klub mengenai tuduhan yang disampaikan pemain Ulsan tersebut. Pelatih berusia 56 tahun itu menegaskan apabila terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan, dirinya siap pensiun dan tidak akan melanjutkan karir sebagai pelatih. Terlibatnya Israel dalam kompetisi internasional kembali menjadi sorotan. Sementara itu, dinamika internal UEFA mulai membuka peluang untuk penangguhan di tengah sorotan dunia terhadap konflik di Gaza. Hadirnya Israel dalam kompetisi internasional kembali menjadi sorotan setelah berbagai pihak mendesak UEFA menjatuhkan sanksi tegas. Meski tekanan meningkat, Israel tetap tampil di ajang resmi tanpa menerima larangan apapun. Israel masih mengikuti rangkaian kualifikasi Piala Dunia meski banyak negara menolak partisipasi mereka. Dalam fase grup, Israel hanya finish di posisi ketiga di bawah Norwegia dan Italia. Dua negara tersebut menjadi pihak paling vokal menentang keikutsertaan Israel, terutama di tengah memanasnya konflik Gaza. Namun hingga kini, upaya untuk menyingkirkan Israel belum membuahkan hasil. Desakan agar UEFA meniru langkah terhadap Rusia yang sebelumnya dibekukan setelah invasi ke Ukraina terus disuarakan berbagai kelompok olahraga internasional. Mereka meminta Israel mendapat suspensi serupa. UEFA sebenarnya telah menyiapkan agenda pemungutan suara terkait kemungkinan pelarangan Israel pada pertemuan Komite Eksekutif akhir September lalu. Namun proses itu terhenti setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan proposal perdamaian yang menghasilkan gencatan senjata. Sebuah laporan investigatif The Athletic kemudian mengungkap dinamika internal di tubuh UEFA. Laporan itu menyebut para petinggi UEFA telah menggelar pertemuan dengan kelompok pro-Palestina bernama Kampanye Game Over Israel, yang terdiri atas aktivis, supporter sepak bola, hingga pekerja kemanusiaan. Pertemuan berlangsung sebelum dan sesudah gencatan senjata, membahas mekanisme potensial untuk menerapkan larangan. Dalam salah satu diskusi, UEFA meminta kelompok tersebut mengumpulkan rekomendasi dan masukan dari para ahli hak asasi manusia.
Hal ini disebut sebagai tanda bahwa UEFA mulai membuka ruang untuk mempertimbangkan opsi penangguhan. Meski demikian, laporan The Athletic menegaskan bahwa pemungutan suara untuk menangguhkan Israel saat ini tidak mungkin dilakukan. Namun UEFA disebut tengah memantau dua tantangan hukum internasional yang dapat memaksa mereka bertindak. Sementara itu, tekanan hukum pertama datang dari Republik Irlandia melalui Asosiasi Sepak Bola Irlandia yang telah mengesahkan mosi agar Israel dikeluarkan dari seluruh kompetisi resmi UEFA. Tantangan lain muncul dari Swiss dan berpotensi menuntut UEFA menindak sesuai aturan internasional. Jika kedua proses hukum ini berjalan, penangguhan Israel bisa menjadi opsi yang tak terhindarkan. Presiden UEFA Alexander Kefrin menyatakan dirinya tidak mendukung pelarangan atlet, namun ia mengaku prihatin terhadap dampak perang. Kefrin mengatakan bahwa tragedi yang menimpa warga sipil sangat memengaruhi secara pribadi. Laporan itu juga menyebut Kefrin menjadi sosok yang mendorong pemasangan spanduk bertuliskan "Hentikan pembunuhan anak-anak, hentikan pembunuhan warga sipil" pada Piala Super Eropa. Bahkan 2 anak dari Gaza turut diundang dalam prosesi penyerahan medali. Barcelona memperlihatkan mental juara dengan menaklukkan Atletico Madrid di Camp Nou pada Rabu 3 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus menguatkan dominasi Barca di puncak klasemen Liga Spanyol. Laga Big Match Liga Spanyol mempertemukan Barcelona dengan Atletico Madrid di Stadion Camp Nou pada Rabu 3 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Diketahui Atletico tampil mengejutkan setelah Alex Baena membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui tendangan memanfaatkan umpan lambung Nahuel Molina. Barcelona tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons. Pada menit ke-25, Rafinha menyamakan kedudukan setelah menerima umpan mendatar dari Pedri, mengecoh Jan Oblak, dan menuntaskannya ke gawang kosong. Skor berubah menjadi 1-1. Tim tuan rumah mendapat peluang emas ketika wasit menunjukkan titik putih pada menit ke-35 setelah Dani Olmo dijatuhkan Pablo Barrios di kotak penalti. Namun Robert Lewandowski gagal mengeksekusi penalti tersebut, sehingga skor imbang bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Barcelona membalikkan keadaan pada menit ke-65.
Dani Olmo mencetak gol setelah menerima umpan pendek dari Lewandowski di kotak penalti. Atletico mencoba menyamakan skor tetapi justru kebobolan lagi pada masa injury time. Ferran Torres yang baru masuk sebagai pemain pengganti memastikan kemenangan Barcelona dengan gol ketiga. Kemenangan 3-1 ini mengukuhkan Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 37 poin, unggul 4 angka dari Real Madrid yang berada di posisi kedua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.